berjumpa lagi di acara Mitra Koperasi. Kali ini kita kedatangan seorang pengurus koperasi, aktivis Dekopinda ya Mas Heri? Iya, betul. Mas Heri Dekopinda Banyumas. Sekretaris Dekopinda Banyumas. Hari ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis koperasi Mas. Iya, betul. Kita ketahui koperasi di Indonesia itu kan banyak sekali. Betul. Banyak sekali, kemudian juga kadang orang itu absurd, bingung. Sebenarnya dari sekian banyak koperasi di Indonesia ada berapa jenis yang ditentukan oleh undang-undang? Ya. Berapa jenis? Oke, ini kita bicara mengenai jenis koperasi, ini menarik juga kayak gitu kan. Kenapa? Karena kalau saya di masyarakat gitu kan, ketemu, Bu tahu koperasi, tahu apa itu simpan pinjam. Saya datang lagi ke tempat yang lain, Bu tahu koperasi, ya koperasi apa itu simpan pinjam. Jadi dalam bayangan masyarakat, koperasi adalah simpan pinjam. Nah, jadi coba kita luruskan, kita sampaikan ke masyarakat bahwa koperasi itu bukan hanya simpan pinjam. Jadi, koperasi itu sangat beragam sebenarnya. Ada beragam jenis koperasi. Kita coba dulu melihat dari sudut pandang keanggotaannya. Dilihat dari keanggotaan, koperasi itu terdiri atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Apa itu koperasi primer? Koperasi primer itu koperasi yang beranggotakan orang-orang. Gitu kan. Jadi kalau ada koperasi nih, anggotanya adalah orang-orang, itu namanya koperasi primer. Tapi ada juga koperasi yang beranggotakan bukan orang, ada gitu kan, anggotanya adalah badan hukum, gitu kan. Itu disebut sebagai koperasi sekunder. Misalnya apa? Ada koperasi primer, gitu kan, 2 koperasi primer, 3 koperasi primer, kemudian 3 koperasi primer itu mendirikan koperasi lagi yang namanya koperasi sekunder. Itu namanya disebut dengan pusat koperasi. Nah, koperasi sekunder ini hierarkinya itu biasanya beda-beda tiap jenis koperasi. Di tingkat kabupaten itu mereka menyebutkan istilah pusat koperasi. Jadi pusat koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi primer, gitu kan, pusat koperasi. Baik, nanti di atas pusat koperasi ada yang disebut dengan gabungan koperasi, gitu kan. Gabungan koperasi itu biasanya adalah beranggotakan pusat koperasi, gitu kan. Nanti di atas gabungan koperasi baru ada yang namanya induk koperasi. Nah, besok induk koperasi tingkat nasional, gitu kan, beranggotakan sekunder koperasi tingkat provinsi. Nah, kalau tadi gabungan itu biasanya tingkat provinsi. Tapi ada juga yang gabungannya dihilangkan, gitu kan. Gabungan dihilangkan, mereka langsung membuat primer koperasi, kemudian sekunder koperasi tingkat kabupatennya disebut dengan pusat koperasi, langsung induk koperasi nasional kayak gitu. Ada yang seperti itu juga, gitu kan. Bahkan ada juga yang kemudian membuat pusat koperasinya tidak tingkat kabupaten. Ada dalam satu, ya misalnya karena jumlah koperasinya dalam satu provinsi sedikit, maka kemudian bikin pusat koperasi tapi tingkatnya provinsi kayak gitu. Tapi intinya adalah kalau beranggotakan orang-orang disebut dengan primer. Sementara tadi disebut dengan pusat koperasi, gabungan koperasi atau induk koperasi itu adalah sekunder koperasi. Contohnya misalnya para petani berkumpul, kita ambil contoh koperasi zaman dulu, gitu kan. Zaman sekarang juga ada, masih ada yang bertahan, ada yang sudah menghilang. Para petani berkumpul mendirikan koperasi namanya koperasi unit desa, KUD. Nah kemudian KUD berkumpul, gitu kan. KUD di tingkat kabupaten berkumpul mendirikan yang namanya pusat koperasi atau puskun. Pusat koperasi KUD itu adanya malah tingkat provinsi, bukan tingkat kabupaten, kayak gitu kan. Nah, karena tingkat kabupaten nggak ada, mereka membuat satu cabang lagi yang namanya Korda, koordinator daerah. Tapi ini bukan koperasi, ini orang sebenarnya, gitu kan. Nah, pusat koperasi KUD nanti mendirikan lagi yang namanya induk koperasi, namanya Inkud atau induk koperasi KUD. Nah, itu contohnya. Nah, pusat koperasi KUD atau puskun dan induk koperasi KUD atau Inkud ini adalah sekunder. Sementara KUD-nya adalah primer. Nah, itu contoh koperasi dilihat dari sisi keanggotaannya. Kemudian ada lagi koperasi ditinjau dari sisi jenis usahanya, gitu kan. Jenis usahanya sebenarnya saya selalu menyampaikan koperasi cuma ada 2 jenis sebenarnya. Koperasi sektor keuangan dan koperasi sektor real, gitu kan. Masalahnya undang-undang nggak seperti itu. Kalau undang-undang mengatur dan memecah lagi gitu kan. Untuk koperasi yang sektorial itu dipecah lagi dalam beberapa jenis. Ada yang disebut dengan koperasi konsumen, berarti koperasi yang beranggotakan usahanya langsung melayani ke konsumen tuh, gitu kan.
Ada disebut dengan koperasi produsen, berarti koperasi yang anggotanya memproduksi barang atau jasa, gitu kan. Ada disebut dengan koperasi distribusi atau distributor, gitu kan, adalah koperasi yang beranggotakan anggota-anggota yang usahanya pada usaha distribusi, gitu kan. Kalau sekarang mungkin ini cocok nih, gitu kan, koperasi Gojek gitu mungkin bisa masuk ke koperasi distribusi karena masalahnya ada distribusi. Yang kedua ada juga koperasi jasa, gitu kan. Koperasi jasa ini apa? Koperasi yang dia memfasilitasi anggota-anggota yang memiliki jasa tertentu. Nah, ini mungkin termasuk jasa-jasa misalnya pelayanan kesehatan, lo bisa masuk dari jasa, gitu kan. Atau misalnya jasa wisata dan sebagainya, gitu, koperasi jasa. Nah, kemudian muncul lagi satu yang namanya koperasi simpan pinjam. Nah, berarti kan ini sektor keuangan. Jadi kalau menurut undang-undang, jenis koperasi itu dipisah menjadi 5 jenis koperasi. Tapi kalau saya selalu membedah itu menjadi 2 sebenarnya, koperasi sektor keuangan dan koperasi sektor real. Sektor real berarti kan ada kegiatan usahanya, kalau simpan pinjam berarti kan keuangan. Nah, itu dilihat dari aspek jenis usahanya, ya. Kemudian masih ada lagi yang lainnya, itu koperasi dilihat dari variasi jenis usaha, gitu kan. Kita mengenal istilah koperasi single purpose dan koperasi multi purpose. Apa itu? Koperasi single itu berarti kan usahanya satu jenis saja, gitu kan. Sementara kalau multi purpose usahanya banyak, gitu kan. Zaman dulu kita mengenal istilah koperasi serba usaha. Kalau sekarang sudah nggak ada tuh di undang-undang. Kita mengenalnya tadi dengan koperasi sektorial tadi. Nah, sekarang kalau undang-undang, koperasi single purpose itu adalah koperasi sektor keuangan. Jadi kalau simpan pinjam, dia tidak boleh tuh punya usaha lain selain usaha simpan pinjam. Tapi koperasi sektorial dia boleh memiliki usaha lain, tidak hanya satu jenis usaha. Makanya kemudian disebut dengan koperasi multi purpose atau usahanya boleh banyak, gitu kan. Boleh lebih dari satu jenis. Nah, itu beberapa penjelasan koperasi. Ya, ternyata kalau kita lihat banyak sekali Mas Heri. Banyak, betul. Banyak sekali. Kita belum membedah tuh ke misalnya di multi purpose usahanya apa saja, kita belum masuk ke sana juga. Itu juga banyak gitu usahanya kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa membedakan antara ini berdasarkan jenis usaha nih, antara koperasi simpan pinjam, kemudian konsumen, produsen, apakah ada ciri-ciri khusus dari masing-masing itu? Oke. Jadi sebenarnya gini, ini pertanyaan yang sering kali saya dapat banyak pertanyaan di situ juga. Bahkan saya ketemu dengan satu notaris biasa menanyakan, Mas Herli, apa sih yang membedakan antara koperasi konsumen dengan koperasi produsen? Padahal sama-sama mereka punya toko, sama-sama juga anggotanya bikin sleeping misalnya, atau bikin keripik singkong, kayak gitu kan. Sama tuh anggotanya itu kan. Ada koperasi A namanya koperasi produsen, anggotanya bikin keripik singkong, kemudian koperasinya punya toko, dia koperasi produsen. Yang koperasi satunya juga sama, dia punya toko dan anggotanya juga bikin keripik singkong, gitu kan. Nah, sama-sama gitu kan, tapi kok kenapa kemudian jenis bisa beda? Gitu kan. Saya sampaikan bahwa yang membedakan antara jenis koperasi adalah pada core bisnisnya, usaha utamanya, gitu. Kita coba kasih contoh yang tadi ya, gitu kan. Ini ada koperasi produsen, usaha utamanya apa? Berarti produksi. Berarti yang jadi usaha utama adalah produksi keripik singkongnya. Jadi basicnya adalah anggota, itu sebagai keripik singkong, maka usahanya produksi. Nah, di dalam koperasi di aturan undang-undang, koperasi sektorial itu boleh memiliki 3 jenis usaha. Jenis usahanya, pertama ada disebut dengan usaha utama atau core business tadi. Yang kedua disebut dengan usaha pendamping atau usaha pelengkap. Jadi yang mendukung nih, usaha pendukung terhadap usaha utama. Misalnya usaha produksinya adalah bikin keripik singkong. Usaha penunjangnya adalah dia punya tadi toko di pasar. Jadi penunjang nih, agar apa? Agar setelah anggota bikin keripik singkong, maka tokonya ini menjadi gudang untuk penjualan. Nah, mendukung terhadap usaha anggota, gitu. Ada sebetulnya usaha lainnya, berarti usaha yang tidak terkait dengan usaha lain. Misalnya adalah simpan pinjam tadi. Saya kan ada hubungannya tuh sama keripik singkong gitu kan, tapi itu dibutuhkan, makanya menjadi usaha lainnya. Atau misalnya usaha lainnya adalah pengadaan air minum, nggak ada hubungannya tuh, itu usaha lainnya, itu diperbolehkan. Nah, kembali kalau kemudian kita usaha koperasi konsumen apa? Berarti yang paling titik tekannya adalah konsumennya. Berarti usaha utamanya adalah toko, gitu kan? Tokonya yang jadi usaha utama, karena dia untuk memenuhi kebutuhan anggota. Berarti yang dijual di toko ini bukan hanya
keripik singkong. Tapi semua kebutuhan anggota, sembako dan sebagainya juga ada di toko ini. Nah, kebetulan anggota juga ada yang punya keripik singkong, maka dibantu dijual di toko ini. Tapi usaha utamanya adalah tokonya, ini koperasi konsumen. Nah, jadi yang bedakannya apa? Dari usaha utamanya apa dulu? Apakah usaha utamanya produksi keripik singkong, maka dia koperasi produsen, atau usaha utamanya adalah toko, gitu kan? Toko kelontong sebagai toko yang dikelola oleh koperasi, berarti koperasi konsumen. Atau bisa juga, loh, Pak Heri ini koperasinya tidak bergerak di, tidak ngurusin keripik singkongnya juga enggak, kayak gitu kan? Tidak punya toko juga enggak, tapi dia punya misalnya toko online, gitu kan? Judulnya adalah toko keripik singkong koperasi Banyumas, gitu kan? Nah, kalau ini yang terjadi berarti bisa jadi dia koperasinya ada sektor jasa, hanya marketing saja, kayak gitu kan? Usaha utamanya adalah jasa penjualan online misalnya, gitu. Nah, ini yang bedakan. Maka street buyer usaha utamanya apa yang dikembangkan oleh koperasi tersebut. Oke. Dalam artian ini Mas, jika dalam satu koperasi usahanya sebenarnya dia koperasi konsumen, punya toko, itu berarti core bisnisnya. Core bisnisnya, bisnis utamanya itu. Tapi dia koperasi tersebut membuka layanan simpan pinjam atau dalam bentuk unit usaha. Apakah itu berarti koperasi itu harus mengurus badan hukum baru untuk unit simpan pinjam itu? Oke. Kalau bisnis utamanya toko, dia tidak harus mengurus badan hukum baru. Dia cukup nanti mengurus izin usaha simpan pinjam. Nah, nanti kita bahas simpan juga panjang juga nih, kita nanti akan bahas KSP, USP, kemudian KSP tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, aturan juga banyak. Gitu kan. Nanti kita mungkin akan bahas lagi di sesi berikutnya. Tapi kalau kemudian usaha utamanya adalah toko, maka simpan dia jadi unit usaha saja, usaha lainnya, kayak gitu kan. Tapi kalau usaha utamanya simpan pinjam, dia nggak boleh punya toko malah, kayak gitu kan. Karena berarti dia adalah koperasi single purpose, usahanya cuma satu, simpan pinjam saja, kayak gitu kan. Jadi kalaupun toh dia nanti punya usaha, itu adalah usaha milik anggota. Tugasnya koperasi adalah sebagai baper modal misalnya untuk kebutuhan anggota. Jadi kembali untuk di jenis koperasi ini adalah core bisnis utamanya apa? Oke. Jadi memang boleh ya Pak Jody ya? Oh boleh. Nanti cukup mengurus izin simpan pinjam saja. Jadi kalau mitra koperasi dimanapun Anda berada, kalau Anda punya koperasi, usaha core bisnisnya adalah simpan pinjam, tidak boleh mempunyai layanan lain. Ya. Tetapi kalau koperasi konsumen dia punya toko, dia boleh membuka layanan yang lain. Kenapa? Karena simpan pinjam adalah jenis koperasi single purpose. Sementara koperasi konsumen bukan koperasi single purpose. Mungkin ada hal yang lain yang disampaikan? Ya, mungkin sebagai tambahannya lagi, cuma nanti kita akan kupas lagi lebih luas sebenarnya dalam usaha koperasi. Koperasi juga mengenal, itu bukan jenis koperasi ya, biasanya tingkatan koperasi gitu kan. Jadi tingkatan koperasi juga ada disebut dengan koperasi tingkat kabupaten, koperasi tingkat provinsi, dan tingkat koperasi tingkat nasional. Tapi itu bukan jenis, kalau ini dia tingkatan koperasi. Itu pun diukurnya dari apa? Dari keanggotaan. Jadi kalau anggotanya dia hanya beranggotakan orang-orang dalam satu kabupaten, misalnya Kabupaten Banyumas, maka dalam koperasi tingkat kabupaten. Nah, kebetulan anggotanya ada yang nambah tuh dari kabupaten tetangga. Nah, tetangganya Banyumas itu ada misalnya Purbalingga. Nah, udah 2 kabupaten nih, maka dia harus naik menjadi koperasi tingkat provinsi. Nah, kemudian ada lagi anggota baru datang dari Jawa Barat gitu kan. Pindah ke menjadi anggota. Berarti kan anggotanya sudah lintas provinsi, itu menjadi koperasi tingkat nasional. Nah, ini nanti terkait juga dengan jenis usahanya. Nanti disimpan pinjam ini beda lagi perlakuannya. Nanti kita coba bahas lagi mungkin di